Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kalian semuanya diberi perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah-kisah Asmaul Husna adalah sebagai berikut. Kisah dipotong tangan karena memberi sedekah. Dikisahkan bahwa semasa berlakunya kekurangan makanan dalam kalangan Bani Israel, maka lalulah seorang fakir menghampiri rumah seorang kaya dengan berkata, "Sedekahlah kamu kepadaku dengan sepotong roti dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala." Setelah fakir miskin itu berkata demikian, maka keluarlah anak gadis orang kaya lalu memberikan roti yang masih panas kepadanya. Sebaik saja gadis itu memberikan roti tersebut, maka keluarlah bapak gadis tersebut yang bakhil. Keluarlah bapak gadis tersebut yang bakhil itu terus memotong tangan kanan anak gadisnya sehingga putus. Semenjak dari peristiwa itu, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengubah kehidupan orang kaya itu dengan menarik kembali harta kekayaannya sehingga dia menjadi seorang yang fakir miskin dan akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan yang paling hina. Anak gadis itu menjadi pengemis dan meminta-minta dari satu rumah ke rumah. Maka pada suatu hari anak gadis itu menghampiri rumah seorang kaya sambil meminta sedekah. Maka keluarlah seorang ibu dari rumah tersebut. Ibu tersebut sangat kagum dengan kecantikannya dan mempelawa anak gadis itu masuk ke rumahnya. Ibu itu sangat tertarik dengan gadis tersebut dan dia berhajat untuk mengawinkan anaknya dengan gadis tersebut. Maka setelah perkawinan itu selesai, maka si ibu pun memberikan pakaian dan perhiasan bagi menggantikan pakaiannya. Pada suatu malam, apabila sudah dihidangkan makanan malam, maka si suami hendak makan bersamanya. Oleh karena anak gadis itu kudung tangannya dan suaminya juga tidak tahu bahwa dia itu kudung, manakala ibunya juga telah merahasiakan tentang tangan gadis tersebut. Maka apabila suaminya menyuruh dia makan, lalu dia makan dengan tangan kiri. Apabila suaminya melihat keadaan istrinya itu, dia pun berkata, "Aku mendapat tahu bahwa orang fakir tidak tahu dalam tata cara harian. Oleh itu, makanlah dengan tangan kanan dan bukan dengan tangan kiri." Setelah si suami berkata demikian, maka istrinya itu tetap makan dengan tangan kiri. Walaupun suaminya berulang kali memberitahunya, dengan tiba-tiba terdengar suara dari sebelah pintu, "Keluarkanlah tangan kananmu itu, wahai hamba Allah. Sesungguhnya kamu telah mendermakan sepotong roti dengan ikhlas karena aku. Maka tidak ada halangan bagiku memberikan kembali akan tanganmu itu." Setelah gadis itu mendengar suara tersebut, maka dia pun mengeluarkan tangan kanannya dan dia mendapati tangan kanannya berada dalam keadaan asalnya dan dia pun makan bersama suaminya dengan menggunakan tangan kanan. Hendaklah kita senantiasa menghormati tetamu kita, walaupun dia fakir miskin. Apabila dia telah datang ke rumah kita, maka sesungguhnya dia adalah tetamu kita. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, barang siapa menghormati tetamu,
maka sesungguhnya dia telah menghormatiku, dan barang siapa menghormatiku, maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa telah menjadi kemarahan tetamu, dia telah menjadi kemarahanku, dan barang siapa menjadikan kemarahanku, sesungguhnya dia telah menjadikan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya tetamu itu apabila dia datang ke rumah seseorang mukmin itu, maka dia masuk bersama dengan 1000 berkah dan 1000 rahmat. Nah, begitulah kisahnya. Dipotong tangan karena memberi sedekah. Kita dapat mengambil hikmatnya serta dapat mengamalkannya. Akhirnya, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.